Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada sheet-nya ya. Nah, pertama-tama saya akan membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Di sini pada kolom pertama, jangan lupa kasih nama banknya. Nah, di sini Bank Muamalah. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu periodenya. Per 30 April 2019. Nah, pada kolom berikutnya jangan lupa ketik pendapatan dan bebannya. Nah, pertama kita ketik pendapatannya terlebih dahulu. Nah, pendapatan di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada bagi hasil pembayaran mudharabah, terus ada margin, keuntungan mudharabah, pendapatan administrasi pembiayaan, pendapatan administrasi lain-lain. Nah, di sini margin di sini yaitu berupa keuntungan. Nah, kalau berupa masih tanggungan belum masuk ke laporan laba rugi, tapi masuknya ke posisi keuangan. Nah, di sini kita kopas aja. Nah, selanjutnya di sini nilainya itu sama dengan, lalu kita ke neraca saldo, terus enter. Nah, kita tinggal sampai ini, terus tinggal kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu, nah kita hilangkan terlebih dahulu ini garis-garisnya. Selanjutnya kita kasih garis. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita jumlah semuanya. Selanjutnya yaitu sama dengan sum kita klik ini lalu tarik ke bawah lalu enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya beban-bebannya. Nah, di sini bebannya itu ada 3. Ada beban gaji karyawan, beban sewa kantor, dan beban listrik, air, dan telepon. Nah, kita copy aja ya. Nah, selanjutnya sama dengan kita ke neraca saldo, lalu enter. Sama, kita klik 2 kali. Nah, kita hilangkan garisnya. Selanjutnya sama, kita kasih garis bawah.
line setel. Nah, selanjutnya kita jumlahin sama dengan sum. Lalu enter. Nah, hasilnya ketemu segini. Lalu sini kita cari laba atau ruginya. Nah, cara kita mengetahui laba atau ruginya, kita jumlah dari pendapatan ini dikurangi dengan beban ban. Nah, oke, di sini kita sama dengan kita klik, lalu dikurangi dengan ini, lalu enter. Nah, hasilnya segini. Nah, ini kan positif, itu laba. Jadi kalau negatif, min, itu berarti di sini rugi. Jadi di sini laba ya. Nah, ini biar rapi kita ke sini, lalu di bold. Selanjutnya ini kita blok. Lalu kita nih di sini tick outside border. Setelah itu kita klik yang bank muamalah. Lalu kita merge. Nah, ini juga laporan laba ruginya. Setelah itu kita kasih line style. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat laporan perubahan ekuitas. Kita kopas aja dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah jadi laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modalisator, laba atau rugi, nah karena di sini laba, jadi di sini juga laba. Nah, ini modalisatornya. Ini ya. Jadi sama dengan ini, lalu enter. Selanjutnya laba, ini kita ngambil dari sini sama dengan labanya, enter. Ya di sini, ntar. Selanjutnya yaitu kita tambah nah di sini kita tambah karena di sini laba, tapi kalau rugi jadi dikurangi. Di sini sama dengan sum.
Nah, hasilnya segini. Itu jadi modal akhir. Baik, selanjutnya kita blok dulu, kita kasihin garis. Nah, ini kita pilih tick offset border. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, kita copy aja dari sini. Nah, di sini kita tinggal ubah. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan itu terdiri dari dua, aktiva dan pasiva. Nah, di sini aktivanya. Nah, kita merger supaya ada di tengah. Kita blok, lalu kita tekan merger. Selanjutnya aktiva itu terdiri dari sama aset, selanjutnya kas, selanjutnya piutang murabahah, selanjutnya cadangan kerugian piutang, selanjutnya yaitu margin murabahah. Nah, ini kenapa di rada menjorok karena ini di kredit posisinya. Selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah. Selanjutnya cadangan, selanjutnya pembiayaan musyarakah. Selanjutnya cadangan kerugian musyarakah. Selanjutnya yaitu aset tetap. Nah, aset tetap itu masih penyusutan aset tetap. Nah, di sini kita nilainya yaitu kas. Kita lihat di neraca saldo 344.473.500. Nah, di sini kita klik sama dengan, lalu ke neraca saldo, klik enter. Selanjutnya yaitu piutang murabahah. Sama kayak tadi, sama dengan dulu. Nah, enter. Margin murabahah. Nah, di sini karena margin ini mengurangi piutang murabahah, sini kita ketik di sini. Nah, karena margin ini mengurangi piutang murabahah, jadi kita ketik di sini.
kita kasih kurung 94 450. Nah, yang di sini kita hapus. Selanjutnya kita klik dulu. Nah, di sini kita kasih garis penjumlahan, line setel. Nah, di sini kita jumlah terlebih dahulu. Jadi sama dengan zoom. Jadi hasilnya segini. Selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang mudharabah. Nah, di sini sama dengan enter. Nah, karena cadangan kerugian piutang mudharabah ini mengurangi pembiayaan mudharabah, jadi kita ketik di sini. Nah, jadi yang di sini kita hapus. Kita insert dulu. Jadi kita kasih garis, line setel. Jadi di sini kita sama dengan zoom. Enter. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah. Nah, di sini pembiayaan musyarakah sama dengan enter. Nah, selanjutnya cadangan kerugian piutang musyarakah. Kita insert dulu. Nah, di sini tadi karena cadangan kerugian piutang musyarakah mengurangi pembiayaan musyarakah, jadi kita taruh di sini. Nah, yang di sini kita hapus. Selanjutnya yaitu aset tetap. Sama dengan kita enter. Nah, selanjutnya akumulasi aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap. Sama dengan lalu enter. Nah, karena akumulasi penyusutan aset tetap ini mengurangi aset tetap, jadi kita taruh di sini. Enter. Nah, yang di sini kita hapus. Nah, kita kasih line setel dulu. Lalu kita jumlahkan di sini sama dengan sum.
lalu enter. Nah, hasilnya ketemu segini. Setelah itu kita kasih garis dulu. Lalu di sini kita pakai rumus sampingan sum. Lalu enter. Ketemu ini. Selanjutnya yaitu pasiva. Nah, kita copy dulu dari sini. Nah, kita tinggal ganti pasiva. Nah, pasiva ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu liabilitas. Nah, liabilitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tabungan wadiah. Dan yang kedua yaitu giro wadiah. Nah, selanjutnya yaitu dana syirka temporer. Nah, dana syirka temporer ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu tabungan mudharabah. Dan yang kedua yaitu deposito mudharabah. Nah, selanjutnya yaitu dana titipan. Nah, di sini dana titipan itu kita lihat dulu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada dana titipan zakat, dana titipan PLN, dan PDAM. Kita copy aja. Nah, kita hapus dulu ini. Setelah itu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini yaitu ada modal akhir.
Nah, model akhir ini kita ngambil dari atas. Nah, diambil dari laporan perubahan ekuitas. Lalu di enter. Nah, selanjutnya yaitu tabungan wadiah. Kita lihat dulu di neraca saldo. Enter. Selanjutnya giro wadiah. Kita enter. Setelah itu kita insert. Nah, kita kasih garis bawah. Line setel. Nah, setelah itu kita jumlahin sama dengan sum. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya tabungan mudharabah. Kita lihat. Lalu enter. Selanjutnya deposito mudharabah. Kita enter. Nah, kita insert dulu. Kita kasih garis. Line setel. Setelah itu kita jumlahkan sama dengan sum. Lalu kita enter. Selanjutnya dana titipan zakat. Sama dengan enter. Lalu kita klik 2 kali. Nah, ini bukan ya. Nah, setelah seperti ini, kita insert lagi. Lalu kita kasih garis. Habis itu kita jumlah sama dengan sum. Lalu kita enter. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Oke, kita kasih garis dulu. Sama dengan sum. Baik, selanjutnya kita blok. Lalu kita check outside border. Nah, setelah itu diaktifkannya juga. Dan dipasifkannya juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi selanjutnya ini kita bold.
Pokoknya bagian ininya kita bold. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Jangan lupa tonton terus ya video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.